Recording in progress. Boleh ya. Jadi kalau bicara komunikasi dan organisasi, kita akan bicara organisasi dulu. Tadi kata Galih, di sekolah itu ada ya organisasinya ya, OSIS lah mungkin ya. Kamu ikut ini, ikut apa istilahnya OSIS? Enggak? Dulu pas sekolah iya Pak. Jadi apa? Waktu itu jadi kepala divisi. Oh, oke, keren ya, bagus ya. Waktu di sekolah, memang salah satu organisasi yang paling gampang adalah yang ada di sekolah pertama ya. Terus di kampus ikut nggak organisasi apa kali? Belum Pak saya. Oke, belum ya. Ya, karena lagi pandemi mungkin ya. Nah, organisasi itu memiliki banyak bentuk dan ukuran. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sifatnya nasional, sifatnya internasional, sifatnya lokal gitu ya. Nah, jadi komunikasi itu menjembatani aktivitas koordinasi di berbagai bentuk organisasi. Nah, jadi apa sih pentingnya komunikasi? Ya, pentingnya komunikasi bagi organisasi, terutama supaya fungsi organisasi itu lancar. Ya, yang pertama menentukan tujuan atau goal organisasi, memberi gambaran peran dan tanggung jawab anggota organisasi, koordinasi dalam operasional organisasi, membentuk jaringan informasi, membangun budaya dan iklim organisasi. Ya, nah, jadi tujuan organisasi, apa tuh yang dimaksud dengan tujuan organisasi adalah capaian-capaian terukur yang memberi arahan pada aktivitas organisasi. Nah, komunikasi memperlancar itu. Terus komunikasi memiliki peran penting dalam menentukan tujuan organisasi, memonitor kemajuan pencapaian, dan ketika dibutuhkan, komunikasi berperan dalam mendefinisikan ulang tujuan-tujuan secara berkala. Kalau nggak ada komunikasi, agak sulit organisasi dan anggotanya bisa berinteraksi dan bisa mencapai tujuan. Nah, tujuan organisasi membedakan karakter organisasi yang satu dengan yang lain melalui kekhasan dan kejelasan tujuan itu sendiri. Nah, dalam hubungan kelompok kecil, ya, kelompok informal, tujuan organisasi mungkin tidak rumuskan, namun terlihat dalam sistem yang terbentuk. Ya, kalau kelompoknya kecil, informal, mungkin tujuannya nggak terlalu terlihat, tapi kalau terlihat kalau ada sistemnya, ya. Dalam organisasi, tujuan biasanya sengaja dirumuskan dan dibuat dengan serius. Bahkan beberapa organisasi besar melakukan formulasi tujuan berproses dan berganti terus-menerus, ya. Itu dari segi tujuan. Nah, kemudian peran dan tanggung jawab. Ya. Maknanya, peran adalah kumpulan perilaku yang terkait dengan pekerjaan yang harus dilakukan, posisi yang harus diisi, atau fungsi yang harus dijalankan. Berbeda dengan peran dalam kelompok atau hubungan yang bersifat informal, pembagian kerja dan peran dalam organisasi bersifat formal, yang mengacu pada beberapa aspek. Spesifikasi peran, terdapat proses seleksi dalam mengisi peran tersebut, tanggung jawab tertentu terkait dengan peran, dan terdapat prosedur apabila ada perpindahan antara peran yang satu dengan yang lain, gitu ya. Jadi peran itu penting, ya. Terus kemudian fungsi manajemen. Nah, dalam mencapai tujuan, organisasi perlu merencanakan, mengambil keputusan, memperhatikan anggaran, mengawasi aktivitas organisasi,
mengordinasikan aktivitas tersebut, mengevaluasi dan lain-lain. Kegiatan ini dikenal sebagai manajemen function, ya, fungsi manajemen, ya. Nah, sekarang kita bicara teori organisasi. Nah, halo teman-teman, ngikutin ya, bisa dibuka sendiri-sendiri di handphonenya atau apa ya. Halo teman-teman. Yuk. Bisa, Pak. Oke. Ya, Pak. Jangan nggak dilihatin, nanti tiba-tiba ada tugas mendadak kok. Ya. Oke. Ya. Terdapat 4 pendekatan dalam melihat teori organisasi yang berkembang, yaitu ada 2 ini ya, School of Thought ya, dan organizational image ya. Jadi ada yang disebut scientific management, manajemen yang sangat saintis ya, image-nya seperti mesin ya. Dan kalau tipe yang sangat yang paling kerasa di keluarga itu jadi human relation management teorinya, pendekatannya ya. Sedangkan quality management itu tim ya. Oke. Nah, scientific management, teori-teori dalam pendekatan ini melihat kerja organisasi selayaknya kerja mesin yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi. Nah, pendekatan ini biasanya dikembangkan oleh para praktisi dan akademi bisnis. Yang kedua, human relation management. Teori-teori dalam pendekatan ini melihat organisasi seperti hubungan keluarga. Kerja organisasi dianggap efektif bila memperhatikan kebutuhan karyawan, membangun kepercayaan, dan memotivasi kerjasama. Anggota organisasi digerakkan oleh motivasi sosial dalam mencapai tujuan. Ketiga, sistem manajemen. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai sistem, di mana individu, hubungan kelompok, dan organisasi itu sendiri tidak dapat berdiri sendiri dan saling terkait. Dalam pendekatan ini, fungsi manajemen menekankan pentingnya komunikasi efektif dalam interaksi, koordinasi, dan adaptasi dalam sistem. Oke. Saya mau coba bertanya nih. Ya. Oke. Bagi yang tidak membuka videonya, saya mau tanya nih. Ya. Waduh, langsung dibuka semua. Yuki, kecuali ada alasan ya. Yuki itu kenapa Yuki? Yuki Diva. Halo? Yuki. Panggilan pertama buat Yuki Diva. Oh, ya, Pak. Kenapa kok nggak dibuka videonya? Halo Yuki, pertanyaan saya gini. Jaringan. Oke lah, kalau alasannya jaringan emang susah sih. Oke gini, Yuki. Paling efektif mana dari 4 teori itu? Yang paling efektif melihat sebuah organisasi. Yang paling efektif yang mana? Yuki. Maaf, Pak. Tadi connecting. Aduh. Ya. Oke dah. Angelika Laurentin. Angelika. Waduh. Adam izin dia karena ini ya. Gevira kenapa nih? Gevira Putri Akila. Gevira. Waduh. Panggilan pertama. Gevira Putri Akila. Panggilan kedua. Halo. Gevira. Eldia. Hadir, Pak. Ini Gevira masuk apa enggak sih? Dipanggil-panggil kagak ada namanya. Kagak ada orangnya. Saya coba cek dulu, Pak. Bentar. Aduh, ini jangan begitu ya.
walaupun Anda nggak buka videonya, minimal Anda kalau ditanya, ya saya ada, minimal di chat. Misalnya Adam Permana nih, bagus nih. Pak, maaf Pak, saya tidak bisa karena ada masalah jaringan, nggak apa-apa. Saya juga nggak masalah. Tapi kalau Gevira nih, nggak ada penjelasan nih. Gevira kemana? Halo Gevira, tuh nggak ada kan? Gevira sakit Pak, itu di chat. Aduh, sedang sakit. Sakit apa dia? Kurang Sedang sakit. Tapi sedang sakit ngedengerin kagak ya? Tuh, tanya Eldia. Walaupun sakit, mungkin sambil tiduran dengerin aja. Nggak apa-apa, tulis aja. Maaf izin karena sedang sakit. Oke dah, masih ada izinnya, nggak apa-apa. Valen. Waduh. Iya, Pak. Ya, kamu kenapa? Sakit? Enggak, Pak. Saya mati lampu. Aduh, penderitaannya banyak banget ya, teman-teman ya. Ada yang mati lampu, ada yang sakit, ada yang kuota. Ini ada yang kuota juga nih. Oke, nggak apa-apa, Valen. Iya, Pak. Kan kamu tadi dengerin ya, 4 teori organisasi ya. Iya. Menurut kamu yang paling efektif yang mana? Halo? Kayaknya yang human relation management nggak sih, Pak? Nah, oke. Ya, bagus. Nggak apa-apa, saya tampung dulu ya. Oke, kemudian Muhammad Fatih. Muhammad Fatih. Halo Pak, Nah, kalau menurut kamu yang efektif yang mana? menurut saya ada 2 Pak. Hmm. Human Relation Management sama Quality System. Ada 2. Ya, terus Rahma Inayah. Ya, Rahma. Pak. Ya, kalau menurut kamu mana yang paling asik, paling pas gitu? Kalau menurut saya sistem manajemen. Oke, ya. Jawaban kalian benar semua. Karena sebenarnya tidak ada yang paling lebih efektif dibanding yang lain. Tergantung organisasinya. Ya. Kalau mesin pabrik, ya memang harus pakai yang pertama. Harus efektif dan efisien. Kalau enggak, bahaya. Pernah nggak jalan-jalan ke pabrik sepatu di Tangerang? Coba karyawannya berhenti aja. Ini ada sepatu lewat gitu, ada yang perlu digunting atau yang perlu dipotong, didiemin aja. Apa yang terjadi? Kacau. Jadi harus benar-benar ketika mesin itu datang, waktunya dia di dekat dia, ya kalau dia harus melakukan misalnya motong ya motong, gitu. Lipak, dimasukin kotak, kotak. Jadi itu udah istilahnya udah dari sononya begitu. Ya, gitu ya. Ya. Jadi nggak harus bahwa yang paling efektif tuh pakai pendekatan keluarga, atau kalau pendekatan keluarga kalau di mesin gimana ceritanya? Mesin tunggu dulu ya, gue capek nih. Jangan jalan dulu ya, ya itu mesin jalan terus. Kalau kamunya ini tangannya begitu terus, ya itu kalau pakai di mesin. Tapi kalau misalnya di keluarga pakai mesin, kayak model mesin, pokoknya nggak bisa ya. Habis ini harus makan harus 10 menit. Wah, dihitungin makan 10 menit. Ya nggak bisa lah. Kan nggak bisa. Ini harus ini nih, harus dari sini ke sini. Habis makan langsung tidur ya. Benar tidur. Matanya dilihatin. Kalau nggak tidur nggak boleh. Nah, itu kan nggak efektif kalau menggunakan pendekatan yang pertama. Nah, kalau kerja organisasi di sebuah perusahaan yang besar, ya mungkin lebih cocok pakai tim. Pendekatannya tim. Karena kalau pakai pendekatan keluarga, wah kacau, nepotisme nanti. Udahlah, itu aja lah, itu kan saudara saya. Udah dia aja yang dikasih kerjaan, dia mah jangan, dia kan bukan saudara saya. Mati dah kalau organisasi dilakukan seperti keluarga. Jadi gitu ya. Ya, paham ya?
Nggak ada yang paling tepat, tapi tergantung situasinya, organisasi apa yang ada di dia. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Wah, ini nggak ada pertanyaan kagak? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Oke. Ya. Jadi nggak ada yang paling tepat. Paling tepat siapa? Nggak ada. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Ya. Nah, jadi di mana? Jadi tergantung. Kalau misalnya di keluarga, ya tentunya ya pakai human relation management dong. Kita saling memperhatikan, ya. Ada, ya nggak harus ini ya, tapi kalau organisasi yang terlalu begini juga nggak enak. Seperti hubungan keluarga melulu, nggak enak kalau misalnya dia melakukan kesalahan, dia kan saudara kita, biarin aja dah. Nah, kan ribet dong. Tapi yang sering dilakukan adalah sistem manajemen. Ya, organisasi itu adalah sistem saling mendukung, saling tidak bisa berdiri sendiri, saling terkait. Ya, itu ya. Yang paling sering dilakukan itu nomor 3. Ya, sedangkan nomor 4, pendekatan ini memang paling populer. Ya, quality system. Jadi yang penting kualitas. Gimana caranya nggak apa-apa. Yang penting pokoknya pendekatan ini melihat organisasi sebagai kerja tim. Posisi manajer dilihat sebagai pelatih yang mengkoordinasikan kalian para pekerja dan menyampaikan pesan yang sesuai ekspektasi customer. Biasanya pendekatan ini fokus pada konsep-konsep inti seperti orientasi pada pelayanan, kepemimpinan, informasi, improvement proses, dan kolaborasi, komunikasi, dan pengembangan yang berkelanjutan. Ya, nah, untuk di bidang fungsi networknya, fungsi jaringan, setiap organisasi memiliki kekasan jaringan komunikasi sendiri. Dalam perspektif organisasi, ya, dalam perspektif organisasi, fungsi jaringan komunikasi ini adalah sebagai sarana koordinasi aktivitas individual, hubungan kelompok, dan sub-sub unit di bawah koordinasi. Nah, sebagai mekanisme mengarahkan aktivitas organisasi secara keseluruhan, memfasilitasi pertukaran informasi dalam organisasi, memastikan alur informasi antara organisasi dan eksternal organisasi. Ya, itu dari segi fungsi jaringan. Nah, sedangkan dilihat dari bagaimana flow pesan, ya, perjalanan pesan dalam sebuah organisasi. Nah, ukuran jaringan menentukan bagaimana jaringan itu bekerja. Nah, dalam jaringan internal, alur pesan dalam organisasi terdiri di atas. Jadi internal itu yang ada di perusahaan ya. Jadi ada pesan yang DMF, pesan dari atas ke bawah. Upward itu pesan dari bawah, dari bawahan ke atas, ke atasan organisasi, departemen, divisi lain. Dan horizontal message, jadi pesan dari level yang sama antar departemen, antar divisi, dan ada informal message flow. Jadi pesan organisasi disampaikan dengan tidak formal, menggunakan email. Nah, pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya, ini kan dibuat pada saat era sebelum COVID ya. Benar nggak? Benar nggak? Jadi dia bilang pesan organisasi disampaikan dengan tidak formal seperti email. Sekarang kayaknya email lebih utama ya kalau dalam keadaan COVID ya. Bagaimana bisa kita pesan langsung? Ya, biasanya email. Bahkan sekarang Zoom itu juga udah termasuk yang message flow yang sangat formal ya. Jadi mereka rapat dalam Zoom, ya nggak?
Jadi ada beberapa penyesuaian ya. Ini kan dibuat oleh si ini pada tahun 2006 di saat belum ada COVID. Jadi dia melihat gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau pertanyaan saya tadi, apakah ini perlu ada berubah? Iya berubah. Email saat ini tidak jadi informal, justru jadi formal kalau dalam situasi yang tidak normal. Ya, coba ada yang mau komentar nggak? Ivana Marsin tahu? Boleh dong, Pak. Iya boleh. Kalau misalnya informal message-nya itu kayak Zoom meeting itu maksudnya formal atau informal, Pak? Sekarang kan Zoom meeting juga kadang untuk interview udah formal, Pak. Iya, kan tadi saya udah bilang, Terus kalau contohnya nggak informal, zaman sekarang apa, Pak? Kalau lagi online kayak gini. Mungkin chat pribadi ya. Chat pribadi. Japri gitu. Pribadi. Misalnya Japri di WhatsApp pribadi. Karena WhatsApp juga bisa dipakai formal. Bisa juga ada grup WhatsApp yang isinya perintah-perintah gitu ya. Tapi kalau di grup WhatsApp itu kadang-kadang kan macam-macam beragam orangnya ya. Kadang ada bercandanya, ada kasih stiker kayak apa macam-macam gitu ya. Jadi sebenarnya yang saya sampaikan gini, dalam situasi normal memang email itu dijadikan informal dulu ya. Tapi kalau kondisinya sekarang, kondisi COVID ini, kan ketemu aja susah. Boro-boro menggunakan DMF atau UMF. Ya. Kenapa? Ya ketemu aja susah. Akhirnya dia menjalinkan informal. Jadi menggunakan, kalau dalam konsep ini ya, konsepnya si Ruben nih ya, yang tidak formal seperti email. Ya. Walaupun sekarang yang walaupun kelihatannya informal, sekarang jadi formal dalam situasi pandemi. Gitu loh. Zoom juga udah jadi kayak formal. Rapat di Zoom. Coba. Dan Zoom itu kalau rapat organisasi yang besar ya, kayak teman saya kerjanya di BPJS, itu dia harus memandang gini loh, apa posisinya harus formal begini. Nih saya lihat ini, kamu lihat punya saya deh. Formal begini, matanya ngelihat, nggak boleh kemana-mana, matanya harus ngeliatin terus. Berjam-jam rapat harus begini semua cuma. Nggak boleh tuh pergi gitu. Nggak boleh ada alasan, Pak mohon maaf Pak, saya jaringannya tidak stabil. Oh bisa dimarahin. Kan udah dikasih gaji, udah dikasih fasilitas. Kenapa nggak dipakai buat beli pulsa yang bagus? Gitu dimarahin dia. Kalau mahasiswa kan sebenarnya udah dikasih pulsa sih. Benar nggak? Ada kan pulsa dari kementerian tuh? Ada Pak, tapi masa berlakunya udah habis. Katanya mau maju lagi, mau ada lagi. Tiap bulan ada Pak. Suka telat Pak ngasihnya. Iya. Ya nggak apa-apa sih, tapi minimal harusnya Anda lebih ini ya. Nggak ada alasan lah sebenarnya. Nah, kalau kayak kampus mungkin nggak terlalu ini ya. Si dosennya masih pakai pendekatan keluarga. Ya tadi ya, teori keluarga. Ya udah dah, nggak apa-apa deh. Yang penting lu tetap ngikutin ya, walaupun nggak pakai video. Tapi di kantor-kantor resmi nggak bisa gitu loh. Itu teman saya, waktu rapat 2 jam, dia harus bener-bener 2 jam di depan laptop. Capek loh. Dengerin atasannya dan nggak boleh ditutup. Videonya harus dibuka semua. Ya kayak gitu, formal. Jadinya rapat Zoom jadi rapat formal. Gitu ya. Jadi memang ini situasinya sangat unik ya kalau sekarang. Ada yang pernah pakai Google Meet nggak? Saya pernah Pak. Ya, Google Meet itu walaupun gratis ya, tapi nggak populer, itu masalahnya. Orang udah tergantung pada Zoom sekarang. Kalau nggak pakai Zoom tuh, karena lebih ribet kalau Google Meet, terus terang, lebih ribet.
Padahal dia nggak ada pengaturan harus 40 menit gitu. Kalau kita kan, kalau yang punya sendiri ya pribadi, paling 40 menit udah mati. Kayak gitu ya. Oke ya. Jadi perlu dipahami ya, untuk yang nomor 4 ini dibilang email. Itu zaman normal ya. Kalau Anda bisa bilang sekarang sih email atau Zoom, bahkan Zoom ya, itu bisa dijadikan formal. Karena dalam situasi yang memang tidak memungkinkan tetap muka. Oke ya. Nah, jadi kemudian kita ada juga bagaimana berhubungan dengan pihak lain. Ya, nih misalnya gini, disebut sebagai external network atau jaringan eksternal. Jadi kita organisasi berhubungan dengan organisasi yang lain dan publik. Ya, ini contoh nih. Ya ini ada kegiatan, semuanya bisa di BCM Mobile. Ya, ini ya. Terus ada CSR, terus ada ini iklan-iklan yang menarik. Ada pernah dengar nggak iklan yang keren? Ada nggak? Pernah dengar nggak iklan yang keren? Iklannya sebenarnya yang membuat Burger King. Pernah dengar nggak? Tapi dia menyatakan, ayo beli di McD gitu kan, aneh kan? Pernah nggak lihat? Pernah nggak lihat iklan itu? Kenapa? Itu sekarang begitu. Jadi bisa aja udah kayak nggak ada saingan, nggak ada persaingan, nggak ada kompetitor ya. Karena dalam situasi pandemi, ayo kita saling membantu lah untuk supaya jangan sampai mati organisasi yang lain gitu. Menarik tuh. Itu ide yang sangat menarik ya. Nah, ada dua ya. Yang pertama inflow untuk external network ya, research and surveillance. Kemudian advertising, outflow ya, advertising, marketing, PR ya. Oke, itu jaringan eksternal. Nah, ini kemudian organisasi juga menggunakan MCN ya, Mediated Communication Network ya. Komunikasi berlangsung tidak hanya melalui tatap muka. Dalam organisasi yang besar, jaringan komunikasi tersedia melalui channel berbeda. Ya, ini telekonferensi ya, Zoom itu termasuk telekonferensi ya. Ini sebenarnya ini udah lebih canggih dari yang pertama ya, tapi karena situasi ini dulu biasanya ini dilakukan kalau dalam keadaan yang spesial gitu ya, konferensi jarak jauh. Tapi sekarang walaupun jaraknya dekat ya pakai ini juga, karena nggak boleh ketemu gitu, nggak boleh ke kampus, nggak boleh ke kantor ya, mau nggak mau kita menggunakan ini. Oke. Iya. Oke ya. Terus kemudian, nah, ada yang namanya budaya organisasi. Ya. Jadi budaya organisasi adalah sekumpulan simbol, event, tradisi, verbal standar, pola perilaku nonverbal. SOP-nya ada SOP, cara berkomunikasi, bahasa, legenda organisasi, cara organisasi, gosip organisasi, dan lain-lain. Oke. Nah, saya mau tanya nih sekarang. Saya mau tanya yang tidak membuka videonya. Ya. Aulaila Zulaika Koizum, apakah ada? Panggilan pertama. Ya, Aula. Kamu kenapa Iya, Pak. Kenapa kamu nggak buka videonya? Saya pakai itu, Pak. Sinyal HP, WiFi saya rusak. Aduh. Pakai apa sih? Pakai apa providernya di rumah? Pakai First Media, Pak. Oh, lagi masalah ya First Media ya? Kalau di rumah saya sih iya. Oh, kalau saya nggak ada masalah nih. Kalau rumah saya kan rumah IndiOne, saya pakainya IndiHome. Aman. Mungkin nama saya sama ya. IndiOne, IndiHome. Nah, jadi dia melayani dengan baik. Oke.
Saya mau tanya nih. Coba jelasin dong contoh budaya organisasi. Ya, Aulaila. Julaika lah yang paling gampang. Julaika. Contohnya gimana budaya organisasi? Oh, Contoh budaya organisasi ya, Pak? iya. Hmm, Ya. bentar pemikir dulu. Waduh. Berpikir dulu. Ayo. Ya, silakan. Oh, berarti itu tuh kayak SOP gitu nggak sih, Pak? Aturan-aturannya cara menjalankan organisasi. Iya, tapi contohnya saya minta contohnya. Misalnya kayak visi misi gitu ya nggak, Pak? Contohnya, dibilang contoh, misalnya apa? Maksudnya contoh organisasinya, Pak? Contohnya budaya organisasi kayak apa? Ya. Ayo. Bingung, Pak. Bingung. Oh, contohnya bingung. Waduh. Oke ya, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak bisa, saya mau tanya. Ernesto Guevara. Silakan. Contohnya gimana? Contoh budaya organisasi. Contoh. Mungkin di tempat Anda ada. Coba. Pak. Ya. Kalau misalnya kayak nggak boleh ngechat, nggak sopan kalau misalnya ngechat dosen di atas jam 8 malam, itu contohnya bukan? Budaya organisasi di dosen UMN boleh. Boleh di organisasi UMN, nggak boleh ngechat dosen di atas jam 8 malam gitu. Bahkan kalau ketemu sama Kaprodi itu, dia pernah tahu Pak Inko nggak? Dia di WA-nya ada tulisan jam praktek dari jam 8 sampai jam 17 di hari kerja. Di luar itu nggak boleh dihubungi. Gitu. Itu namanya budaya organisasi. Oke ya, paham ya? Nah, yang paling gampang adalah soal bahasa. Jadi kalau pernah ketemu waria atau banci nggak di Jakarta? Pernah nggak? Ada yang pernah ketemu waria? Pernah. Kenapa? Dia menggunakan bahasa yang khas mereka. Ya. Cara berkomunikasi, misalnya dengan bahasa, misalnya dia bilang, "Woi, ada lekong tajir nih, lekong." Apa tuh lekong? Lekong itu apa artinya? Laki-laki. Lekong itu laki-laki. Ya. Jadi, waduh, lekong nih. Kapan kita meong? Nah, meong juga bahasa dia. Tanya deh kalau jalan-jalan ketemu sama waria, tanya aja. Mbak Thomas ya manggilnya ya? Muhammad Pati. Manggilnya apa tuh? Waria. Dipanggilnya Mas atau Mbak? Mas, Mbak. Coba tanya deh, Mbak, kalau meong itu apa artinya? Cari dah ya. Oke, itu disebut budaya organisasi dari sisi bahasanya. Nah, kalau Anda nih, Anda misalnya, waduh, ada apa namanya? Kalau yang kegilaan game yang
Game cumi-cumi itu apa? Squid Game. Ada yang ikut nggak? Ya, dengan istilah-istilah ada gambar mukanya tuh dikasih kayak bunderan aja udah, oh itu budaya organisasi tuh. Itu lambang tuh, itu orang-orang penggemar Squid Game. Ada istilah-istilah mereka, apalagi istilah mereka apa aja contohnya yang di game itu. Yang kalau orang ngomong itu, wah ini pasti penggemar game tertentu, gitu ya. Banzai, nah, istilah banzai, ada gitu-gitu ya. Kalau di India itu ada kucak, ya itu orang-orang suka drama India. Kalau drakor pasti lain lagi, ya. Jadi bisa dari bahasa, woi, ya. Kalau bahasa daerah yang digunakan orang-orang oleh suatu kelompok tertentu itu termasuk budaya organisasi nggak, Pak? Enggak. Itu organisasi itu kalau bahasa itu secara umum nanti di komunikasi antar budaya ya. Beda lagi. Ya. Tapi kalau misalnya di dalam katakanlah ya ada bahasa prokem. Nah, itu bisa. Pernah tahu bahasa prokem? Prokem apaan, Pak? Nggak tahu. Prokem itu bahasa yang hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Misalnya kalau di Jakarta ada bokap, nyokap. Itu kan bukan bahasa resmi. Bokap, nyokap, apalagi tokai. Wah, gitu kan? Wah, itu kalau ibu itu bokap. Nyokap, kalau bapak bokap, kayak gitu. Itu bahasa yang slang atau bahasa yang kelompokannya kelompok tertentu. Kalau di Jogja, saya dulu ada namanya waktu masih kuliah ya, ada bahasa prokem Jogja yang ono coroko dibalik-balik aja. Jadi kalau dibilang wah pabu, nah itu pabu itu artinya asu, bahkan ono coroko digabung. Jadi kalau ngomong pabu, wah ini kelompok yang prokem Jawa, prokem Jogja. Itu contoh ya. Kalau bahasa daerah itu maksudnya komunikasi antar budaya, beda lagi. Ya, paham ya, harga ya. Oke, ya itu ya. Dan kadang-kadang ada legenda organisasi, sejarah organisasi, gosip organisasi, bisa juga. Bisa juga, ya di organisasi tapi. Nah, kalau bicara itu adalah fungsi budaya organisasi. Nah, sebagai identitas, ya, sebagai identitas dari budaya tersebut, identitas organisasi tersebut, ya, membentuk struktur dan pengawasan yang khas, membantu pengenalan anggota pada tradisi dan kebiasaan organisasi, membangun kohesivitas antar organisasi. Menjadi anggota organisasi membutuhkan asimilasi, sosialisasi, dan inovasi organisasi. Nah, itu contoh ya, kalau Anda mau masuk jadi kuliah, kan ada OMB ya. Nah, itu sarana untuk mengenalkan budaya organisasi kampus. Ya, misalnya. Anda udah OMB kan, walaupun online ya, waktu itu ya. Halo? Online ya kalian ya? Iya, Pak, online, Pak. Kan diajarin apa yang boleh dan nggak boleh di kampus, ya nggak? Benar, Pak. Nah, itu sebenarnya budaya organisasinya gimana? Misalnya kalau kuliah itu tidak boleh menggunakan baju-baju yang terlalu ketat, misalnya. Atau you can see, nggak boleh kan? Nah, itu budaya. Mungkin di organisasi yang lain nggak apa-apa, tapi di organisasi yang namanya kampus UMS nggak boleh. Apalagi merokok di lingkungan kampus. Jadi seluruh kampus dari mulai pokoknya di dalam kampus ya, itu nggak boleh. Walaupun di pojok-pojokan di dekat pohon juga nggak boleh. Itu budaya. Ya, jadi kalau misalnya ada di kampus lain yang memperbolehkan, ya itu budaya kampus mereka. Ada yang salah atau tidak salah, bukan soal salah dan benar, tapi itu budaya. Nah, budaya itu dipakai supaya untuk kita ada membangun kohesivitas. Jadi kita kalau sama-sama, wah, sama-sama anak UMN tuh, solidaritasnya akan muncul. Itu ada pertanyaan? Ya, itu budaya organisasi ya. Oke. Nah, selain budaya, yang penting juga adalah iklim organisasi. Nah,
Iklim organisasi menjadi salah satu aspek dalam organisasi di mana komunikasi memegang peranan penting. Ya. Jadi iklim organisasi adalah atmosfer yang tercipta dari proses harian organisasi. Itu ada iklimnya. Iklim mempengaruhi anggota organisasi dan dilanggengkan melalui proses komunikasi. Nah, bahkan sebagai customer, kita bisa membedakan supermarket berbeda dengan rumah sakit, sekolah, dari iklim organisasi tersebut. Ya, pasti saya mau tanya nih, apa yang menjadi kekasan dari Ion, Mall Ion dekat kampus? Ada yang pernah ke Ion nggak? Ernesto belum pernah ke kampus ya, Ernesto? Belum pernah, Pak. Waduh. Jadi di dekat kampus kami, di kampus kita nih ya, nanti kalau naik motor terus nanti ada yang namanya Mall Ion. Itu Taman, Pak, taman. Hah? Taman bunga-bunga. Ya. Apa yang menjadi kekasan di sana yang nggak ada di mall lain? Apa? Nah, kalau di sana, kalau ingin merasakan makanan-makanan khas Jepang, itu gampang banget dapatnya. Dan kita seperti kayak supermarket gitu, ngambil sendiri, terus ambil sushi atau apa ya, langsung wah. Saya senengnya kalau di sana kepala ikan salmon itu murah banget. Kalau di pasar mahal banget ya. Di sana ikan salmon kepalanya buat orang Jepang itu kurang berharga. Kalau buat orang Indonesia, kepala itu ada yang bahkan kepala kakap itu mahal, bener nggak? Bener nggak? Bener Pak, 35.000 sendiri Pak. Nah, Mahal. 10.000. Padahal itu kepala kalau di tempat lain itu bisa dibuang, karena nggak enak kalau buat. Jadi ini iklim ya. Contoh, orang Indonesia ke Arab Saudi suka pengen ketawa kan? Kalau di Arab Saudi yang namanya jeroan itu dibuang, usus ya dibuang, nggak dimakan. Orang Indonesia, waduh, coba apa yang nggak diambil dari seekor ayam? Coba apa yang nggak diambil? Ususnya itu dibersihin bisa jadi usus ya nggak? Bisa dijual ya, ampelanya. Kalau di luar negeri itu dibuang. Cuman di Indonesia aja. Nah, itu namanya iklim. Iklim itu yang membedakan sebuah organisasi berbeda dengan yang lain. Oke, saya mau tanya nih. Ada nggak kekasan sekolah waktu SMA itu yang beda dengan sekolah lain? Ada nggak? Coba contohnya. Gali dulu SMA-nya di mana? Saya SMA-nya di SMA Lazuardi, Pak. Apa perbedaan yang mendasar banget dari sekolah lain? Apa ya? Kalau di sekolah saya kebetulan waktu itu SMA-nya tuh terkenal sama perbedaan apa ya Pak? Mazhab gitu Pak. Jadi kalau misalnya di Depok waktu itu ditanya sekolah mana, Lazuardi, oh mazhab ini ya gitu Pak. Oh, mazhab-mazhaban malah. Iya, tapi nggak semua ya. Satu mazhab gitu loh Pak. Terus kalau atmosfer yang tercipta dalam organisasi, misalnya gini, ada sekolah yang dia 2 bahasa, misalnya ya, 3 bahasa malah, nggak boleh menggunakan bahasa Indonesia pada saat berkomunikasi dengan temannya, harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Ada yang begitu di sebuah sekolah khusus gitu ya. Ada yang pokoknya nggak boleh. Bahkan ada sekolah yang lucu banget ya di Jogja itu, dia menggunakan pakaian tradisional, yang laki-laki pakai blangkon, itu pernah itu dalam satu hal tertentu, jadi menjadi ciri khas. Dan mereka nggak punya seragam, memang nggak ada seragam, jadi bebas mau pakai baju apa aja boleh asal rapi. Nah itu namanya iklim organisasi, ya. Jadi bisa aja berbeda, tapi dia tercipta dari proses harian organisasi. Ya. Nah, kita sebagai customer, kita bisa membedakan supermarket yang berbeda, rumah sakit, sekolah, dan iklim organisasi tersebut. Ya, nggak usah jauh-jauh lah.
Di mall itu kerasa saya. Ada mall yang sangat peduli ya. Baru masuk udah mana peduli lindungi. Nah, sekarang nih ya. Mana kartu vaksinnya. Wah, ada yang mall yang biasa aja masuk, cek-cek aja gitu. Ada. Ya, tapi kalau sekarang sih kayaknya udah semua ya. Udah semua. Ada kampus yang menerapkan itu, ada yang enggak. Ya. Jadi macam-macam sih. Nah, itu yang namanya mempengaruhi iklim, itu mempengaruhi anggota organisasi. Ya. Jadi iklim organisasi negatif atau positif dilanggengkan oleh individu dalam organisasi. Jadi ada sekolah yang terkenal tawuran gitu ya. Kalau masuk sekolah ini, wah bawaannya ini pasti wah anak baru itu disuruh berantem sama kelas lain. Ada ya, ada di beberapa SMA di Jakarta itu. Biasa berantem itu kayak budaya, kayak iklim gitu ya, kayak pokoknya dilanggengkan oleh senior ke anaknya. Pernah ada yang ngalamin nggak disuruh berantem sama kakak kelas untuk sekolah lain? Ada beberapa sekolah di Jakarta yang seperti itu. Kalau di Tangerang ada itu yang STM apa gitu ya, daerah Cikokol itu ya. Waduh, itu. Pernah ya? Arga tahu ya? Muhammad Arga. Itu rame di TikTok, Pak. Bizer kalau nggak salah namanya. Apa? Kenapa? Ramenya kenapa? Ya gitu, ya terkenal sama berantem-berantemnya. Nah iya. Dan itu dilanggengkan oleh senior ke junior ya enggak? Jadi akhirnya belum jadi anak ini nih, anak SMA ini nih kalau belum berantem gitu. Jadi kayak ya gimana ya? Itu negatif atau positif itu terserah ya, itu tapi dilanggengkan oleh individu. Nah, individu cenderung tertarik berpartisipasi berbagai nilai, kebutuhan perilaku dan harapan. Harapannya ya bisa diterima. Ya. Jadi macam-macam ya. Ada kampus, kalau Anda nih, saya nggak usah cerita tentang kampus UMN ya, kampus saya aja dulu waktu kuliah ya. Budaya persaingan di Jogja itu sangat rendah waktu zaman saya kuliah ya. Ya. Jadi kalau lagi kumpul-kumpul tuh, misalnya, wah dapat berapa nih? Nilainya A, wah nggak solider gitu. Yang lain udah dapat C semua. Sama kita dong C semua, ayo solider sama kita. Jangan sok pinter lu ya gitu kan. Terus suka ketawa. Tapi jadi temen itu malah ya udahlah, jangan terlalu kelihatan menonjol sendiri, udahlah rame-rame, jadi jangan egois gitu ya. Waktu saya S1 begitu, S2 beda banget suasananya. Dulu di UGM di Jogja, terus saya pindah ke UI S2-nya di UI kan, komunikasi di UI. Ya Allah, itu yang namanya bahan-bahan pelit banget dikasihnya. Temen itu kayak punya bahan tuh, punya gua, jangan dikasih ke orang. Ya Allah, saya bilang. Waktu di UGM, kamu kurang apa? Nih, kita punya nih bahan. Bahkan soal dan jawabannya ada dari kakak kelas. Dikasih. Jadi kita tinggal belajar. Di UI, beda ya. Jakarta dengan Jogja itu dulu saya lihat. Saya kaget. Pertama kaget. Iklimnya beda banget ya. Persaingannya tinggi banget. Di kompetisinya tinggi banget. Jadi orang belajar sendiri-sendiri. Oh, yang penting gue dapet A. Yang penting gue dapet A. Nggak ngasih. Bahkan kagak ngasih bahan. Misalnya dia dikasih bahan sama dosen. Dia diemin aja. Udah mau menjalani baru dikasih. Aduh, tapi itu terjadi. Beda organisasi, beda daerah, bisa itu berbeda. Ya. Jadi jangan pernah bertanya sama teman. Hati-hati. Itu jawabannya apa ya? Bisa-bisa dikadalin sama teman. Kalau di Jakarta nih ya. Di kampus. Tapi mungkin kalau di UMN nggak seperti itu ya. Kakak kelas baik-baik kan, Muhammad Arga? Baik nggak? Baik. Dikasih tahu nggak ini kalau Pak Indiwan tuh kalau ngajar tuh harus begini nih, jawabannya kayak begini, ada nggak gitu? Hati-hati nih, ada dosen killer nih, kalau jawabannya harus begini-begini. Ya, mungkin, saya nggak tahu kan. Tapi biasanya dari mulut ke mulut tuh. Dilanggengkan oleh individu di dalam organisasi. Nah, nggak tahu, kalau di UMN ada nggak ya? Kalau misalnya ada kayak, kalau di prodi akuntansi itu ada kayak, ada soal-soal yang susah, terus kakak kelas itu membantu dengan namanya kayak les tambahan gitu. Biar nggak pada gagal gitu, ada kayak, apa namanya, jadi kakak kelas membantu adik kelas gitu. Nggak tahu kalau di
Ilkom atau Stratkom ada nggak, Aziz? Nggak ada Pak, kayaknya di akuntansi ada Pak, teman saya. Iya, akuntansi, benar. Di akuntansi saya tahu. Ih, keren banget. Kenapa? Karena soalnya susah. Kalau nggak ada asistensi, mungkin mereka nggak bisa jawab. Tapi senang. Saya lihat budaya organisasinya beda banget. Iklimnya beda banget. Kalau saya ngelihat di kampus, ada perempuan, megang buku, kenceng-kenceng, bukunya dikepen kenceng-kenceng, kagak ngobrol, jalannya cepet. Wah, ini kalau nggak anak teknik, anak akuntansi. Tapi kalau ada mahasiswa ngobrol, rame, ribut, nggak pegang buku, nah itu kalau nggak anak Ilkom, kalau nggak anak DKV. Biasanya gitu. Tapi kalau anak-anak, dan saya ngajar juga, saya pernah ngajar di teknik ya, ngajar komunikasi antar pribadi untuk mereka dapat mata kuliah itu ya. Itu sepanjang dari menit pertama sampai terakhir, nggak ada yang bunyi. Mereka tenang, aman, damai, nanya juga seperlunya, tenang banget. Saya bilang, ini kok kayak di kuburan. Ya, tapi beda nih kalau ngajar di Ilkom, ribut dari awal sampai akhir, pasnya banyak yang nanya, banyak yang ini. Beda, itu iklim yang bisa dilanggengkan oleh individu. Ya, positif atau negatif itu nggak penting, tapi itu dilanggengkan supaya orang tertarik masuk organisasi, bahkan ada kebutuhan gitu ya. Kakak kelas kalau saya mau tanya, kalau misalnya gini, anak-anak STM tadi ya, yang suka berantem itu ya tawuran. Kenapa dia melakukan itu pada saat adik kelasnya disuruh begitu? Kenapa kira-kira? Ada yang mau ngomong nggak? Pati, orang Tangerang ya Pati ya? Pati Mujakir? Bukan Pak, saya Bekasi. Oh, di Bekasi nggak ada tuh tawuran-tawuran di waktu SMA? Ada Pak. Terus ada. boleh cerita, kenapa? Pernah? Tapi saya kan SMA-nya saya nggak di Bekasi Pak. Saya nggak di Bekasi. Ya, cuman cerita adalah apa? Yang orang Tangerang siapa di sini? Ajis Pak, Ajis. Bintang dulu tahu. Bintang Pak. Bintang tawuran Pak. Bintang alumni STM. Pak. Dia udah melekat. Dulu. Kayak Tangerang dia tahu. Kenapa sih kalau ngomongin Bintang tuh pada rame itu kenapa sih? Emang ada masalah apa Bintang? Tahu Pak, emang Pak. Star Pak dia Pak. Bintang jagoan Pak dulunya Pak. Pentolan. Kemarin juga Bintang bisa nyanyi. Idola. Nyanyi gitu kan. Aduh. Dia abang none Tangerang Pak. Beneran serius nih? Enggak Pak, Pati suka bohong Pak. Bang Cilok Tangerang. Oke, Anda Bintang dari Tangerang? Iya Pak. Kamu tahu nggak ya kenapa banyak tawuran gitu di SMA atau STM? Ya mungkin pengen kelihatan jagoan kali Pak. Iya, tapi kakak kelas mempengaruhi ya? Mempengaruhi Pak. Nah itu, karena dilanggengkan oleh individu di dalam organisasi. Yang seniornya juga begitu, yang junior juga seneng gitu ya. Udah gayung bersambut ya. Oke. Itu ya. Oke, kemudian ini ya tadi organisasi, iklim organisasi. Nah, perbedaan atau keberagaman di dalam organisasi. Ya. Nah, jadi keberagaman tidak dapat dihindari dalam organisasi. Jadi organisasi itu pasti punya anggota yang macam-macam. Ya. Dengan masuknya banyak anggota organisasi dari berbagai latar belakang menempati posisi-posisi dalam organisasi, maka beragaman organisasi patut diperhatikan. Nah, ada masalah utama berkaitan dengan keberagaman organisasi. Yang pertama adalah stereotype atau prasangka. Ada yang tahu tentang stereotype? Cut, mungkin bisa menjelaskan Cut. Apa itu yang dimaksud stereotype? Cut? Halo, Cut Faizah Asila. Ya Pak, maaf putus-putus di saya. Kenapa Coba, Pak? apa yang dimaksud dengan stereotip? Contohnya gimana?
Halo? Rasanya? Kayak gimana ya jelasinnya? Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kalau saya ingat kata stereotype itu saya ingat waktu kuliah dulu, waktu di kampus di UGM dulu ya, di Jogja. Kalau saya mau makan, di rumah makan itu dia bilang, Mas, stereo enggak? Apa tuh stereo? Sego, telur, separuh. Nah, gitu ya. Tapi stereotype di sini beda. Kalau di kuliah dulu saya, waktu zaman saya 86. 86 udah lahir belum sih? 86? Udah lahir belum? 86. Udah, Pak. Belum. L sudah, L. Belum, Pak. Belum ya. Saya kuliah tuh 86. Wah, berarti saya udah senior banget ya. Kuliah pertama 86. Dulu bayar SPP-nya 40.000 satu semester. Keren ya, 40.000. Terus bayar kos 7.500 rupiah satu bulan. Naiknya 500 terus, jadi berikutnya setahun berikutnya jadi 8.000. Saya selesai kuliah itu baru 12.000 satu bulan. Nah, ada warung-warung yang sangat membantu ya. Jadi mereka itu yang bayar nasi itu silakan ngambil sendiri yang banyak, sayur juga boleh. Yang bayar cuman lauknya. Nah, itu satu kali makan 250 rupiah waktu itu. Jadi kalau 3 kali makan paling maksimal 1.000. Tuh, zaman sekarang. Mungkin sekarang di Jogja ya udah mahal ya. Nggak tahu deh kalau sekarang ya. Nah, jadi ada istilah stereotype. Nah, saya kebetulan karena saya orang Jawa ya. Ada stereotip orang Jawa yang sebenarnya salah sih, tapi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Contohnya apa? Jadi stereotip itu orang tuh, oh begini nih. Kalau orang Jawa tuh begini. Orang Jakarta tuh begini. Orang Chinese tuh begini. Nah, itu namanya stereotip. Padahal belum tentu benar. Benar nggak, Devlin? Devlin, ya. Ya Contoh benar, ya. Pak. Stereotip orang Chinese deh, atau keturunan Chinese deh, atau warga keturunan deh. Kira-kira apa? Kalau orang lain ngelihat stereotipnya apa? Mau cuan terus, Pak. Kalau dalam perihal bisnis, mikirin cuannya lebih tinggi, Pak. Kalau dari orang-orang mikirnya gitu sih. Bapak nge-like. Oke. Ya. Stereotip tadi, sorry, nggak kelihatan. Tadi agak nge-lag. Apa? Devlin? Contohnya? Kalau dari lingkungan saya tuh dilihatnya tuh kayak orang Chinese gitu tuh mentingin cuan kalau di perihal bisnis gitu, Pak. Ya. Justru positif. Yang negatifnya apa? Stereotip itu biasanya negatif. Contoh ya. Contoh. Kalau orang Jawa, ini saya otokritik aja, saya orang Jawa ya. Stereotip orang Jawa itu lamban. Belet. Nggak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Ya. Lamban, belet, terus terlalu nggak enakan. Jadi apa-apa nggak enak. Dia tidak berani mengatakan tidak. Iya melulu. Iya tapi juga nggak dilaksanain. Nah itu stereotip. Benar apa enggak? Ya kadang benar, kadang enggak. Ya. Jadi kalau Chinese misalnya dianggap, wah orang Cina itu pelit. Nah, orang Padang perhitungan. Nah itu stereotip. Orang Batak kasar misalnya. Itu stereotip. Tapi apakah benar? Belum tentu. Ya. Orang Chinese bilang, saya nggak pelit, tapi saya hemat. Nah, tapi memang kenyataan itu. Nggak usah jauh-jauh. Ya, boleh. Kalau misalkan ini, kasih bau sampah, itu stereotip. Siapa? Bau sampah? Orang Bekasi bau sampah. Enggak lah, bukan lah. Bukan. Kalau stereotip itu biasanya untuk etnis. Bukan warga.
atau rusak, susah. Atau kalau warga Bekasi kan beragam. Di sana ada etnis Jawanya, etnis Padangnya gitu. Tapi kalau etnis Padang itu biasanya dianggap perhitungan. Pelit, Pak. Pelit. Iya. Dan dia nggak percaya sama makanan orang lain, masakan orang lain. Jadi selalu di mana-mana dia buka warung Padang. Ya, coba deh. Di Jogja juga warung Padang ada. Di mana yang nggak ada warung Padang? Kalau orang Sunda, Naswa orang Sunda nggak? Naswa. Iya, Pak. Ah, saya bingung. Saya waktu ke Surabaya, mesti yang jualan bubur kacang hijau ketan hitam orang Sunda. Nggak ngerti saya. Jadi seolah-olah itu pokoknya dua hal itu stereotipnya itu pasti pedagang bubur kacang hijau dan ketan hitam itu orang Sunda sama tukang kredit. Saya pernah ke Surabaya ketemu orang Tasik yang lagi kredit di sana. Astaga, di Surabaya ada orang Tasik kredit. Jadi itu stereotip walaupun nggak selalu benar. Ya. Nah, kalau orang Sunda itu apa stereotipnya? Muhammad Arga. Stereotip orang Sunda. Ini Pak, apa ya? Ramah kali Pak? Kalau stereotip itu biasanya negatif. Oh, kalau saya ini stereotipnya maaf nih Pak ya, suka ini Pak, suka ngomongnya suka nggak bisa dipercaya, suka bohong gitu Pak. Aduh. Ya, ya. Kalau di saya. Maksudnya saya juga punya pengalaman sama beberapa orang Sunda yang pernah kerja di rumah saya dan kurang lebih sama, bohongnya itu sama. Tapi nggak selalu benar itu ya. Memang namanya stereotype. Nah, kalau orang Sunda itu biasanya dianggap sebagai matre, suka dandan, ya. Jadi biaya hidup orang Sunda itu lebih tinggi katanya, tapi belum tentu benar. Benar nggak ya, Naswa ya? Nggak benar ya? Naswa, nggak selalu ya? Iya, Pak. Iya, namanya juga stereotip itu selalu belum tentu benar, tapi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ya. Nah, terus juga prasangka. Nah, prasangka itu parahnya prasangka itu benar. Sebentar ya, sudah. Ya. Prasangka itu tuduhan yang nggak benar. Kalau stereotip dianggap sebuah kebenaran, kalau ini tuduhan yang nggak benar gitu. Jadi contoh, kalau orang kerja malam-malam di atas jam 11, perempuan gitu, wah ini pasti kerjanya nggak beres. Nah itu prasangka. Belum tentu kan orang yang pulang malam jam 11 perempuan belum tentu dia nggak kerja beneran. Iya nggak, Gabriel? Ya kan? Itu prasangka. Ya, jadi prasangka itu belum udah menuduh gitu, walaupun belum ada buktinya. Nah, ini sering banget ada di dalam organisasi itu ada masalah utamanya ini. Yang kemudian latar belakang budaya asal. Nah, jadi tadi ya, misalnya kalau pekerjaan gitu ya, saya pernah ngobrol sama seorang pengusaha pabrik di Tangerang. Dia bilang susah kalau orang Tangerang itu pekerja pabrik di Tangerang. Saya off the record namanya ya. Kenapa Pak? Gitu. Kerjanya malas, demonya banyak. Aduh, kan susah. Ya. Kenapa? Ya orang Tangerang itu ya nggak mau kerja lah, maunya nuntut aja. Makanya dia mau pindahin pabriknya ke daerah Brebes, ke daerah Purwakarta, daerah yang jauh dari Purwokerto, jauh dari Tangerang. Kenapa? Di sana masih sangat kondusif. Buruhnya masih nerima aja, UMR-nya kecil juga nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang
latar belakang budaya itu mempengaruhi. Makanya jangan heran banyak para pendatang di Tangerang yang bekerja, ya, gitu ya. Karena warga asli sendiri kurang dianggap bagus. Ini salah satu yang jadi masalah. Terus yang ketiga, nah dalam organisasi juga ada eksklusivitas. Misalnya ya, di organisasi ada sama-sama lulusan dari UI, misalnya, wah dia bikin kelompok sendiri tuh, wah itu juga nggak boleh. Itu namanya eksklusivitas. Wah sama-sama dari ini nih Medan kumpul dalam suatu organisasi, di sebuah organisasi. Dan kalau ada proyek-proyek yang di luar Medan nggak dikasih, nah itu juga nggak boleh. Ya. Terus yang keempat adalah double standar berkaitan dengan gender. Nah, dan minoritas. Misalnya gini, kalau perempuan itu kurang dihargai dalam organisasi. Misalnya ya, perempuan itu jarang dijadikan pimpinan, ketua. Karena aduh, susah lah dia pasti mimpinnya kurang bagus. Padahal sebenarnya belum tentu benar. Ya enggak? Apalagi minoritas. Ya. Ada beberapa organisasi yang jadi ketuanya nggak boleh nih kalau dia orang minoritas. Masa? Contoh yang paling gampang deh, budaya organisasi di Indonesia deh. Coba, mau jadi gubernur, kalau dari minoritas agama Kristen misalnya, susah banget ya kalau di Jawa misalnya. Ya nggak? Ya nggak, Muhammad Aziz? Benar nggak? Mau jadi gubernur aja kalau bukan Islam sulit. Apalagi presiden. Wah itu jadi ramai tuh. Wakil presiden, misalnya presidennya dari etnis tertentu bukan Jawa, itu juga masalah. Atau dari agama tertentu, wah orang Kristen kok mau jadi presiden. Kayak gitu tuh bisa jadi masalah karena ada double standar. Padahal sebenarnya yang harus dilihat adalah kemampuan dia ya dalam organisasi, benar nggak? Benar nggak? Tapi prakteknya itu jadi masalah. Jadi ada double standar berkaitan dengan gender. Kalau perempuan atau laki-laki atau perempuan lah yang sering banget dijadikan ini. Kalau perempuan mah susah jadi presiden. Ingat nggak dulu zaman ketika Megawati mau jadi presiden itu, waduh banyak tentangan dari perempuan mah nggak bisa tuh, nggak boleh memimpin, nggak boleh jadi imam, kayak gitu-gitu. Itu double standar. Padahal di luar negeri biasa, bahkan di Pakistan, ya kan, pimpinnya perempuan nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang ya double standar. Ngelihatnya contohnya mana sih, gitu kan? Apalagi minoritas ya. Yang kelima, kurangnya komunikasi mengenai perbedaan dan keberagaman ini, ya. Harusnya dikomunikasikan. Misalnya gini. Kalau misalnya gini, saya pernah dikritik. Kenapa sih orang Jawa itu nggak mau mengatakan tidak? Coba, ada yang orang Jawa nggak? Eldia orang Jawa bukan? Eldia. Halo, yang orang Jawa nih, siapa yang angkat tangan? Orang Jawa. Angkat tangan dong. Saya, Pak. Nadira. Kalau orang Jawa itu kan terkenal susah menolak. Benar nggak, Nadira? Iya, Pak. Enak. Kalau misalnya gini, yuk ke rumah saya dong. Nggak mau, saya nggak mau. Nggak gitu. Iya, nanti ya, besok gitu. Pasti deh besok, tapi dibilangnya besok. Besoknya dia itu bisa seminggu, 2 minggu, bisa nggak pernah. Ya nggak? Sama istilah itu yang kadang-kadang buat itu ya kadang-kadang jadi kayak semacam stereotype ya. Kenapa orang Jawa itu kadang-kadang nggak mau mengatakan tidak, ya nggak? Agak berat. Kenapa kira-kira Nadira? Mungkin karena kalau di keluarga saya udah biasa buat nurut, Pak, gitu loh, Pak. Jadi nggak enak kalau nolak. Nah, kata kuncinya adalah nggak enak. Nggak enak. Saya pernah ngeritik sama teman saya. Mau kondangan gitu ya. Ayo kita kondangan. Saya bilang, saya nggak bisa, saya ada acara, ada ngajak. Nanti nggak enak loh kalau nggak datang. Lah, kok datang karena nggak enak sih? Kalau datang ya datang aja, masalah nggak enak ngapain? Kalau nggak enak ngapain datang? Ya nggak? Betul nggak? Tapi itu yang terjadi. Jadi
kadang-kadang lebih mementingkan hubungan dengan orang. Tidak lihat yang ini, kalau dia misalnya nggak bisa ya bilang aja nggak bisa. Kan kalau kondangan nih, misalnya Anda kondangan teman Anda menikah, nggak bisa datang, kan bisa hari berikutnya Anda kasih aja hadiahnya, ya nggak? Benar nggak, datengin rumahnya, kan gitu. Kalau dia tiba-tiba misalnya gini, waktu pada saat ujian, pada saat perkawinan itu, Anda ada tugas yang luar biasa, nggak bisa Anda tinggal, masa Anda maksain diri? Gitu ya. Jadi jangan bilang nggak enak. Kalau mau lakukan, enak aja. Kalau saya gitu. Kalau mau berangkat, berangkat aja. Nggak usah bilang, saya nggak enak nih. Makanya saya berangkat. Lah, kalau nggak enak, ngapain berangkat? Kan logis kayak gitu. Tapi itu yang sering stereotype. Pertama, orang Jawa itu nggak suka, oke. Nah, Naswa nih, Naswa. Kalau orang Sunda, tadi ya kan stereotype-nya katanya nggak bisa dipercaya nih. Boleh Anda ngomong dong? Gimana? Kalau menurut Anda, apa sih tadi tuduhan-tuduhan ya terhadap orang Sunda yang kadang-kadang suka matre, dandan melulu misalnya. Gimana coba? Nggak apa-apa, ngomong aja. Sebenarnya ya kalau stereotip tergantung orangnya siapa. Cuman mungkin kalau misalkan suka gaya-gaya gitu, mungkin aja mereka kayak lebih tahu tentang fashion mungkin Pak. Nggak tahu juga sih, maksudnya kayak lebih suka dandan, lebih tahu, lebih pengen tahu tentang yang gitu-gitunya. Terus kalau misalkan matre juga kayaknya hampir semuanya juga ada beberapa yang matre juga sih Pak. Ada juga kan kayak misalkan stereotip mungkin bukan Sunda tapi kayak Padang, kalau misalkan mereka pelit itu kan berarti sama aja mereka matre juga nggak sih Pak gitu. Ya, jadi iya. Untuk stereotip itu memang belum tentu benar, tapi udah dianggap sebuah kebenaran. Nah, ini yang mengganggu organisasi. Jadi kalau organisasinya bagus, mestinya nggak peduli itu. Gitu. Ya, perlakukan orang-orang sesuai dengan kapasitas dia. Ya, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan nggak untuk 5 hal ini? Nah, caranya gimana supaya kita tidak masalah? Ini pertanyaan saya nih. Coba ada yang bisa jawab nggak? Bagaimana supaya mengatasi masalah ini? Joyada? Oke, waduh, kok tiba-tiba nol nih. Coba mengatasinya gimana? Perlu adanya ini sih Pak, visi misi yang kuat gitu loh Pak dari organisasi tersebut, sama menerapkan kayak kedisiplinan gitu loh Pak. Iya. Ya, jadi sebenarnya masalah ini bisa diatasi dengan adanya satu kata, komunikasi. Komunikasi yang efektif. Kalau kita berkomunikasi, berhubungan dengan baik, nggak benar itu ya, stereotipnya nggak benar tuh. Orang Jawa juga bisa mengatakan tidak kok, ya, nggak eksklusif kok. Ya mungkin karena sama-sama satu kampus ya, bisa kerjanya lebih efektif gitu. Jadi kita ini misalnya, nggak ada kok perempuan nggak diperlakukan ini. Ya mungkin karena pekerjaannya harus keluar kota, ya mungkin jangan perempuan, kalau perempuan kan agak susah gitu kan, atau ini kerjaannya membutuhkan waktu malam nih, makanya kenapa yang dipilih yang laki-laki, karena kalau malam kan kasihan perempuan. Nah kayak gitu-gitu loh contohnya ya, walaupun minoritas mungkin agak susah jawabnya saya. Kalau misalnya organisasinya, kenapa ketua kok harus dari kelompok mayoritas, nah, saya juga nggak bisa jawab. Tapi bisa dikomunikasikan. Oke ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah banyak organisasi bermasalah karena tidak bisa menghadapi tantangan keberagaman. Ya. Namun tidak sedikit organisasi yang semakin sukses karena memahami kebutuhan dan keberagaman ini dan berhasil misalkan kerja organisasi yang multikultural. Ya,
Nah, lewat apa? Nah, sebenarnya itu diatasi dengan adanya sosial media ini. Dengan sosial media, suara-suara yang tertindas bisa muncul. Benar nggak? Benar nggak? Suara-suara orang minoritas bisa muncul, ya nggak? Benar nggak? Benar, Pak. Ide-ide Anda yang tadinya nggak mungkin muncul di organisasi yang sangat tadi tertutup gitu ya, Anda bisa munculin di sosial media. Di Facebook Anda, di Instagram Anda tentang curhatan Anda. Boleh kan? Ada beberapa yang viral itu menunjukkan, ini nih, ada ketimpangan pelayanan kepada minoritas. Wah, bikin KTP harus bayar. Ingat nggak ada yang ditangkap yang polisi, lurah diramein karena dia minta uang yang pada saat bikin KTP buat non pribumi misalnya. Itu jadi masalah sekarang dengan sosial media itu diungkap. Wah, itu jadi tanggapannya ini. Contoh lah kasus kalau di organisasi ya misalnya atasan mukulin anak buah kalau di tentara atau di polisi kan biasa, kadang-kadang sering gitu ya. Tapi ketika ada sosial media, ingat nggak yang seorang Kapolres, terus akhirnya dia dipecat sebagai Kapolres gara-gara nendangin anak buahnya di viral di sosial media, ya nggak? Gara-gara Zoom-nya macet gitu. Pernah dengar nggak? Kenapa? Oh, nggak pernah dengar. Ya. Kenapa pernah? Nah itu. Lewat sosial media lah orang-orang tertindas bisa menyampaikan idenya. Itu ya. Dan sekarang bahaya juga ya, sosial media itu kalau nggak hati-hati itu bisa mengganggu kohesivitas organisasi. Makanya ada beberapa organisasi yang nggak boleh pada saat bekerja nggak boleh menggunakan handphone, karena takutnya begitu. Ya, oke, ya, udah cukup. Oke, ada pertanyaan untuk yang bahan ini? Oke, saya izin untuk bahan yang ke-12 ya, nggak apa-apa ya. Ada pertanyaan nggak sebelum kita mulai lagi?